Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dino Ari dengan NIM 0527666322 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan 20 perintah jaringan komputer menggunakan command prompt atau Windows sesuai dengan tugas tutorial 2 mata kuliah jaringan komputer. Mari kita mulai. Pertama-tama saya akan membuka command prompt terlebih dahulu. Caranya dengan mengetiknya langsung di kolom pencarian. Kita ketik saja janji. Kita pilih yang atas sendiri, kita run administrator. Lalu kita pilih command prompt-nya sudah terbuka, kita besarkan. Oke. Perintah yang pertama adalah ini singkatan dari Change Directory. Fungsinya untuk berpindah folder di dalam CMD. Nah, misalkan saat ini kita berada di directory C, folder Windows, folder System 32. Nah, kalau kita cari manual, nah, kita ada di C, di Windows, System 32. Nah, kita aktif di sini. Nah, ini fungsinya untuk berpindah directory. Kalau kita sekarang aktif di System 32, kita coba aktif di ini saja. Kita coba aktif di folder C di Windows. Kita coba. Caranya kita klik sini lalu titik 2. Titiknya 2 kali. Nah, seperti ini. Berarti sekarang kita aktif di tab Windows. Lalu bagaimana kalau kita mau aktif saja di directory C? Kita klik saja, kita ketik di titik 2. Ini. Nah, sekarang kita aktif ke directory C saja. Lalu bagaimana kalau kita mau aktif di folder user misalnya? Kita ketikkan di user. Nah, seperti ini. Sekarang kita aktif di folder user. Karena sudah berhasil, kita lanjut ke perintah kedua. Perintah kedua adalah CLS. Nah, CLS ini singkatan dari clear screen. Fungsinya sangat simpel, yaitu untuk membersihkan layar CMD supaya tidak berantakan. Nah, coba kita enter. Setelah mengklik enter, layarnya langsung bersih. Sudah berhasil, kita lanjut ke perintah ketiga. Perintah ketiga adalah CLS / tanda tanya. Nah, kalau kita menambahkan / tanda tanya setelah perintah apapun itu, nggak harus CLS saja, apapun perintahnya, itu artinya kita meminta bantuan atau help dari perintah tersebut. Jadi CLS / tanda tanya ini akan menampilkan penjelasan dari perintah CLS. Ini. Jadi CLS / tanda tanya menampilkan penjelasan tentang perintah CLS, yaitu clear the screen. Oke, sudah berhasil. Kita lanjut ke perintah keempat.
Kita bersihkan dulu. Perintah keempat adalah dir / tanda tanya. Nah, sebelum kita tekan enter, kita pahami dulu perintah dir di sini. Nah, dir ini digunakan untuk melihat daftar file atau folder yang ada di direktori kita saat ini. Jadi misal kita berada di folder user ya. Di dalam folder user ini ada dua folder lagi, yaitu folder Kasaka dan public. Nah, fungsi dir ini untuk menampilkan folder tersebut. Kita coba. Nah, ini ada dua folder sudah tampil di sini, yaitu folder Kasaka dan public. Lalu fungsi dir / tanda tanya ini apa? Nah, fungsinya kita bisa melihat semua opsi yang tersedia untuk perintah dir ini. Nah, seperti ini. Nah, misalkan kita pakai ini /p. Nah, /p ini fungsinya untuk menjeda tampilan. Nah, lalu ada juga /w ini use whitelist format, atau fungsinya untuk format melebar, dan instruksi-instruksi lainnya juga ya banyak di sini. Nah, ini membuktikan betapa kayanya ya customisasi yang bisa dilakukan di sebuah direktori. Ini sudah berhasil. Kita close. Kita ke perintah selanjutnya, yaitu ipconfig. Enter. Nah, ini menurut saya ipconfig ini adalah salah satu perintah jaringan yang paling sering digunakan ya, yaitu fungsinya untuk melihat konfigurasi jaringan komputer kita. Seperti di sini ada IP address atau alamat IP komputer kita, ada subnet mask, ada default gateway atau alamat router atau modem kita. Nah, informasi ini penting untuk kita bisa mendiagnosis masalah yang ada di jaringan kita. Oke, ini sudah berhasil. Kita close. Selanjutnya kita ke perintah ke-6. Di sini ada ipconfig /on. Nah, kalau tadi ipconfig menampilkan info dasar, maka ipconfig /all ini menampilkan informasi yang jauh lebih lengkap, seperti ini, seperti nama komputer kita atau hostname ini. Di sini nama komputer saya adalah Excel. Lalu ada alamat MAC address atau physical address ini. Apakah DHCP-nya aktif atau tidak? Sini aktif. Lalu ada DNS servernya dan lain-lain. Perintah ini sangat berguna saat kita ingin mengetahui detail lengkap di jaringan kita. Sudah berhasil. Selanjutnya kita ke perintah ke-7, ipconfig /tanda tanya. Nah, seperti sebelumnya, ipconfig /tanda tanya ini menampilkan semua opsi yang bisa digunakan bersama perintah ipconfig. Di
Ini kita bisa melihat berbagai parameter seperti /all, /release, /renew, dan lain-lain ya. Ini nanti akan kita praktikan. Ini sudah berhasil, kita close. Selanjutnya perintah ke 8 ipconfig/release. Nah, perintah ipconfig/release ini digunakan untuk melepaskan IP address yang saat ini dimiliki oleh komputer kita dari server DHCP. Nah, setelah perintah ini kita jalankan, komputer kita sementara tidak memiliki IP address. Nah, perintah ini digunakan biasanya saat ingin memperbarui IP address. Sudah berhasil. Kita lanjut ke perintah ke-9. Perintah ke-9 ipconfig setelah melepaskan IP dengan /release tadi, kita gunakan ipconfig/renew untuk meminta IP address baru dari server DHCP. Ini seperti memulai ulang atau merestart koneksi jaringan kita. Biasanya gunakan kalau koneksi kita itu bermasalah. Ini berhasil. Kita lanjut ke perintah ke-10. 10 itu ipconfig display DNS. ipconfig/DNS menampilkan cache DNS yang tersimpan di komputer kita ya. Cache yang tersimpan di komputer kita. Cache DNS adalah catatan sementara dari nama website yang pernah kita kunjungi serta alamat IP-nya. Tujuannya agar komputer kita itu tidak perlu mencari ulang alamat website yang sudah pernah dikunjungi. Sudah berhasil, kita close. Selanjutnya perintah ke-11 ipconfig plus DNS. Kalau display DNS menampilkan cache DNS, maka ipconfig/DNS ini digunakan untuk menghapus semua cache DNS tersebut. Nah, ini berguna ketika kita mengalami masalah seperti tidak bisa membuka website tertentu karena cache yang tersimpan mungkin sudah kadaluarsa. Ini sudah berhasil dihapus ya. Berhasil. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Perintah ke-12 ipconfig return DNS. Kita tunggu dulu. Nah, ini perintah ipconfig/register DNS digunakan untuk
mendaftarkan ulang nama komputer ke server DNS secara manual. Biasanya digunakan di jaringan perusahaan atau kampus agar nama komputer kita itu bisa dikenali oleh server. Ini sudah berhasil ya. Kita close. Kita lanjut ke perintah ke 13. Nah, ini menurut saya juga perintah yang sangat populer ya. Fungsinya untuk mengecek apakah komputer kita bisa terhubung ke komputer atau server lain. Cara kerjanya, komputer kita mengirimkan sinyal ke tujuan lalu mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapat balasan. Nah, kali ini kita coba contoh google.com. Nah, ini nanti akan mengirimkan sinyal ke server Google ya. Nah, ini sudah berhasil. Jika nanti muncul request timeout di sini, muncul tulisan request timeout, itu artinya ada masalah koneksi. Karena di sini kita tidak muncul ya, berarti koneksi kita sudah berhasil. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu nomor 14, dan net start. Nah, net start ini singkatan dari network statistik. Fungsinya untuk menampilkan daftar koneksi jaringan yang sedang aktif di komputer kita. Kita coba, bentar. Kita tunggu. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini gunanya untuk memantau apakah ada koneksi yang kiranya mencurigakan di komputer kita. Nah, seperti ini sudah selesai. Ini menampilkan protokol yang digunakan di TCP ini, alamat IP lokal, dan status koneksinya ya. Ini sudah berhasil. Kita bersihkan. Kita lanjut ke perintah 15, tracer. Nah, tracer ini singkatan dari trace route atau lacak jalur. Nah, fungsinya untuk melihat jalur yang dilalui paket data dari komputer kita hingga sampai ke tujuan. Nah, misalnya kita pakai google.com. Nah, saat kita membuka google.com, data kita itu melewati beberapa istilahnya titik singgah atau hop sebelum melalui ke server Google. Nah, tracer ini nanti menampilkan semua titik singgah itu beserta waktu tempuhnya. Ini kita tunggu dulu. Ini berguna ya, berguna untuk kita mendeteksi di mana letak masalah koneksi kita nanti. Sudah komplit ya, sudah berhasil. Selanjutnya kita lanjut ke perintah selanjutnya, perintah ke
16. Padding. Nah, padding ini gabungan dari ping dan tracer. Jadi padding ini tidak hanya melacak jalur, tetapi juga mengukur kualitas koneksi di setiap titik singgah, termasuk persentase paket yang hilang atau paket loss. Kita coba pakai contoh padding google.com. Nah, ini waktunya agak lama ya kalau kita menggunakan padding, karena padding ini harus mengumpulkan data selama beberapa menit. Hasilnya lebih detail dibandingkan tracer saja. Nah, seperti ini. Nah, walaupun lebih singkat ya, barisnya lebih sedikit daripada tracer tadi, tapi ini lebih lengkap. Nah, ini sudah berhasil. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Ada ns lookup. ns lookup. Nah, perintah ns lookup ini singkatan dari name server lookup. Jadi n ini name, s server, lookup. ns lookup berarti name server lookup. Nah, fungsinya untuk mencari informasi DNS ya, dari sebuah nama domain atau IP address. Nah, misalnya kita pakai ns lookup dari google.com. Nah, ini ns lookup google.com ini akan mencari tahu alamat IP dari domain google.com. Ini berguna untuk memverifikasi ya, apakah pengaturan DNS kita ini sudah benar dan ini sudah berhasil. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Perintah ke-18 ada nets. Nah, perintah nets ini singkatan dari network shell. Nah, ini adalah perintah yang sangat powerful menurut saya, karena bisa digunakan untuk mengkonfigurasi hampir semua pengaturan jaringan di Windows secara langsung melalui TNT. Nah, nets ini banyak sekali fungsinya ya, banyak sekali perintahnya. Kali ini kita coba yang blend to interface. Blend to interface. Nah, kita klik enter. Nah, fungsinya ini untuk melihat daftar profil jaringan WiFi yang terhubung ya. Nah, ini nama jaringan WiFi saya BBKB. Ini sudah berhasil. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Ada root. Perintah root ini kita gunakan untuk melihat dan mengelola tabel routing jaringan di komputer kita. Tabel routing adalah peta yang memberitahu komputer. Nah, misalnya lebih mudahnya seperti ini. Untuk mencapai jaringan X, kita melewati gateway Y. Nah, contohnya seperti itu. Dengan contoh, kita pakai contoh root print.
Dengan route print ini kita bisa melihat semua jalur jaringan yang terdaftar di komputer kita. Nah, sudah berhasil. Kita close. Selanjutnya kita ke perintah terakhir. Di sini perintah terakhirnya adalah net. Pakai net. Perintah terakhir ini adalah net. Ini merupakan perintah yang serbaguna untuk mengelola berbagai aspek jaringan di Windows. Seperti kita pakai contoh net user. Nah, ini untuk melihat daftar pengguna di komputer. Ini adalah saya sendiri, Kasaga, ini nama komputer saya. Selanjutnya ada net user. Nah, netshare ini untuk melihat folder yang dibagikan di jaringan. Nah, ini. Perintah net ini banyak sekali ya perintahnya, dan sangat berguna menurut saya untuk administrasi jaringan. Alhamdulillah, kita sudah berhasil memperhatikan 20 perintah jaringan komputer yang ada dalam tugas tutorial 2. Berikut adalah rangkuman singkat perintah-perintah yang sudah kita pelajari. Semoga video ini bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Terima kasih sudah menyaksikan praktik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.